Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, kelas D, semester 5, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai trigonometri. Trigonometri berasal dari dua kata, yaitu trigonos yang berarti segitiga dan metros yang berarti ukuran. Dengan demikian, kajian trigonometri adalah mengenai ukuran-ukuran segitiga seperti sisi dan sudut-sudutnya. Kemudian perbandingan trigonometri. Sebuah bangun datar segitiga memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Ketiga sisi yang dimiliki oleh bangun datar tersebut berguna untuk menghitung fungsi trigonometri. Untuk menghitung fungsi sin, rumusnya sisi depan dibagi sisi miring. Cos alfa, rumusnya sisi samping dibagi sisi miring. Tan alfa, sisi depan dibagi sisi samping. Cosec alfa, sisi miring dibagi sisi depan. Sekan alfa, sisi miring dibagi sisi samping. Dan kotangan alfa, rumusnya sisi samping dibagi dengan sisi depan. Kemudian ada sudut istimewa trigonometri. Sudut istimewa merupakan sebuah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang bisa ditentukan berapa nilainya tanpa perlu menggunakan kalkulator atau perhitungan terlebih dahulu. Sudut istimewa dalam trigonometri adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Untuk menentukan nilai sudut dari sin alfa, yang pertama kita masukkan angka 0 sampai 4, kemudian diakarkan, maka hasilnya 0, 1, akar 2, akar 3, dan 2. Kemudian hasil akar tersebut dikalikan dengan setengah, maka hasilnya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Untuk nilai sudut dari cos alfa sendiri merupakan kebalikan dari nilai sudut sin alfa. Untuk nilai sudut tan itu hasil bagi dari sudut alfa dan sudut cos alfa. Selanjutnya kuadran. Kuadran merupakan sumbu-sumbu pada koordinat yang membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri dengan sudut lebih dari 90 derajat dapat dilakukan dengan menempatkan sudut tersebut ke dalam kuadran. Di sini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dalam kuadran 1, sudutnya itu terletak antara 0 dan 90 derajat, serta semua sudutnya bernilai positif. Kemudian sudut dalam kuadran 2, sudutnya terletak antara 90 dan 180 derajat dan hanya nilai sinus yang positif. Kuadran 3 terletak antara 180 dan 270 derajat, hanya nilai tangan yang positif. Kemudian sudut dalam kuadran 4 terletak antara 270 derajat dan 360 derajat, serta hanya nilai kosinus yang positif. Sudut-sudut yang berelasi. Yang pertama itu ada kuadran 1. Di sini semuanya bernilai positif. Kuadran 2 hanya nilai sin yang positif. Kuadran 3 hanya nilai tan yang positif. Kuadran 4 hanya cos yang positif. Dan sudut negatif itu semuanya bernilai negatif kecuali cos. Kemudian aturan sinus. Aturan sinus itu jika diketahui dua pasang sudut dan sisi yang saling berhadapan. Di gambar 1 diketahui satu sisi dan 2 sudut, gambar 2 diketahui 2 sisi dan 1 sudut, di mana sisi B dan sudut B itu saling lurus. Kemudian rumusnya sisi A dibagi sin A, sisi B dibagi sin B, sisi C dibagi sin C. Selanjutnya aturan kosinus. Aturan kosinus itu adalah hubungan antara panjang sisi segitiga dan nilai kosinus dari salah satu sudut yang ada di dalam segitiga.
Atau jika diketahui dan ditanyakan 3 sisi dan 1 sudut. Di sini pada gambar 1 diketahui 2 sisi dan 1 sudut, pada gambar 2 diketahui ketiga sisinya. Di sini rumus jika diketahui minimal 2 sisi dan 1 sudut, dan rumus jika diketahui ketiga sisinya. Selanjutnya, trigonometri pada luas segitiga. Yang pertama, segitiga jika diketahui alas dan tingginya, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Ini itu sama seperti rumus segitiga pada umumnya. Kemudian jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut, rumusnya setengah AB dikali sin C. Yang kedua, jika diketahui 1 sisi dan semua sudut, rumusnya setengah A kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi sin A. Dan yang terakhir, jika diketahui ketiga sisinya, rumusnya akar S itu merupakan sisi, kemudian S dikurangi sisi A dikali S dikurangi sisi B dan dikali S dikurangi sisi C, di mana S-nya itu adalah hasil dari setengah dikali sisi A ditambah sisi B dan ditambah sisi C. Kemudian grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri adalah sebuah grafik yang mana fungsi-fungsi pembentuknya merupakan fungsi trigonometri, yaitu fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Dalam proses menggambar grafik trigonometri, sudut yang dipakai yaitu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Grafik fungsi sinus memiliki bentuk gelombang bergerak yang teratur seiring pergerakan X. Berdasarkan grafik ini diperoleh sifat-sifatnya. Yang pertama, simpangan maksimum gelombang atau amplitudonya adalah 1, kemudian simpangan gelombang adalah jarak dari fungsi X ke puncak gelombang. Gelombang memiliki periode 1 putaran penuh. Grafik Y sama dengan X memiliki nilai maksimum 1 dan Y minimum negatif 1. Kemudian titik maksimum gelombang adalah 90 derajat, 1, dan titik minimumnya adalah 270 derajat, negatif 1. Kemudian grafik fungsi kosinus. Pada dasarnya grafik fungsi kosinus itu sama dengan grafik fungsi sinus. Hal yang membedakan adalah grafik fungsi sinus dimulai dari 0, sedangkan grafik fungsi kosinus dimulai dari 1. Kemudian grafik fungsi tangen, ada 2 ketentuan yang berlaku pada fungsi tangen. Yang pertama, saat X-nya lebih dari sama dengan 90 derajat dan X-nya lebih dari sama dengan 270 derajat dari kanan, maka nilai Y sama dengan tan X menuju tak terhingga. Kemudian ketentuan yang kedua, saat X lebih dari sama dengan 90 derajat dan X lebih dari sama dengan 270 derajat dari kiri, maka nilai Y sama dengan tan X menuju negatif tak terhingga. Selanjutnya adalah aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat seseorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki ataupun gedung bertingkat yang sedang dibangun. Para arsitek tersebut bekerja dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Contoh yang pertama di sini aplikasi trigonometri dalam kehidupan, yaitu trigonometri digunakan dalam navigasi untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Kemudian yang kedua, trigonometri digunakan dalam mencari ketinggian menara. Yang ketiga, trigonometri digunakan untuk mengukur ketinggian suatu pohon. Kemudian ada contoh soal mengenai aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter,
maka tinggi elang dari atas tanah adalah titik-titik berapa meter. Dari soal tersebut diilustrasikan dengan gambar seperti ini, di mana sisi miring dari segitiga ini merupakan jarak antara kelinci dan elang. Kemudian sisi depannya itu adalah jarak tanah dengan tinggi elang. Jika dilihat dari gambar, sisi depan sudut 60 derajat itu ditanyakan panjangnya, dan sisi miring segitiga diketahui panjangnya. Dengan demikian, perbandingan trigonometri yang dapat digunakan adalah aturan sinus. Rumusnya, sin 60 derajat X dibagi 18. Ini rumusnya sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sin 60 derajat setengah akar 3 sama dengan X dibagi 18, kemudian diubah menjadi X sama dengan, maka X sama dengan 18 setengah akar 3, hasilnya jadi 9 akar 3 cm. Jadi, tinggi elang dari atas tanah itu adalah 9 akar 3 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi trigonometri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.